Bagus. Qin Chen terkejut. Wang Mingzu juga tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang dikatakan gadis kecil itu. Ada dunia yang luas, sangat sunyi. Di bawah langit yang gelap, badai mengalir, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada apa-apa di sana. Wan Gumingzu melangkah maju dan bertanya dengan bingung. Mengapa aku tidak bisa melihat hal-hal baik yang kamu katakan? Gadis kecil itu mengabaikan pertanyaan Wan Gumingzu dan menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Kakak saudaraku, saya tidak tahu apa itu secara spesifik, tetapi memang ada aura yang sangat kuat ke arah itu. Dan itu semakin kuat dan kuat. Aura ini sangat kuat dan menakutkan. Pasti ada sesuatu yang baik. Gadis kecil itu terlihat sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen merasakan tatapan bersemangat dari seorang gadis kecil. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah yang ditunjuk gadis kecil itu. Di sana, pegunungan yang gelap gulita membentang, membentuk bukit tandus dengan sedikit orang. Ini adalah tanah terlantar, sepi di mana-mana, belum lagi orang, bahkan hantu. Qin Chen melihatnya sebentar, dan memang tidak ada apa-apa di sana, seperti yang dikatakan Wang Mingzu. Namun, Qin Chen tidak menahan diri, dan sumber di tubuhnya tiba-tiba berubah. Bersenandung, di antara alisnya, mata jiwa tiba-tiba terbuka, dan cahaya redup mekar, menembus ke langit yang tak berujung. Itu adalah mata penciptaan. Mata penciptaan adalah kekuatan supernatural yang dipadatkan Qin Chen di alam semesta awal saat itu. Itu dapat melihat melalui semua esensi di alam semesta awal. Sekarang dia telah memasuki dunia bawah. Qin Chen telah memadatkannya kembali dengan aturan dunia bawah, membentuk ciptaan unik. Di dunia bawah, dalam sekejap, pemandangan di depan Qin Chen berubah. Bukan lagi pemandangan yang sunyi, tetapi jalan yang mengalir, dan nafas dari berbagai jalan beredar, mengembangkan berbagai dinamika unik. Itu, ketika Qin Chen mengaktifkan mata penciptaan. Dalam kegelapan, dia bisa melihat perubahan unik di dunia yang jauh. Tetapi perubahan ini sangat ekstrim. Jika gadis kecil itu tidak mengingatkannya sebelumnya, Qin Chen sendiri takut tidak mungkin dia menyadari perubahan ini. Mungkinkah itu hal baik yang dikatakan Xiao Xiao? Pergilah. Memikirkan hal ini, Qin Chen bahkan tidak ragu-ragu, dan langsung meraih tangan gadis kecil itu, dan terbang ke arah itu. Tuan Muda Chen, tunggu aku. Di belakang, Wan Gumingzu tidak menyadari apa yang terjadi. Qin Chen sudah menghilang ke dalam kehampaan di depannya, dan Wan Gumingzu bergegas. Harus dikatakan bahwa kecepatan Wang Gumingzu masih sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia sudah menyusul Qin Chen, dan kemudian melihat Qin Chen memegang tangan gadis kecil itu dan terbang dengan cepat, tidak peduli. Kakak, pergi ke arah itu. Ya, ke sana. Sepanjang jalan, gadis kecil itu terus menunjuk ke depan jalan. Sementara Wan Gumingzu bahkan tidak bisa menyela pembicaraan, yang langsung membuat Wan Gumingzu wajahnya sehitam panci besi. Dia memiliki perasaan samar bahwa dengan gadis kecil di belakangnya, dia mungkin tidak disukai. Tidak, Anda harus tampil baik di depan Tuan Muda Chen. Wang Mingzu diam-diam menghibur dirinya sendiri. Dipimpin oleh gadis kecil itu. Sekitar 1 jam kemudian, Qin Chen dan rombongannya naik ke langit di atas bukit tandus. Kakak, tepat di bawah. Gadis kecil itu menunjuk ke bawah. Qin Chen melihat ke bawah, dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di bawah. Hanya beberapa batu sisa. Itu sangat kosong. Dan pada pandangan pertama, tidak ada sama sekali. Namun, karena kepercayaannya pada gadis kecil itu, Qin Chen segera tenang. Tuan Muda Chen, tidak ada apa-apa di sini. Apakah Anda salah membacanya? Petik 2. Wang Mingzu berputar-putar, tidak menemukan apa-apa, dan kembali ke sisi Qin Chen. Diam-diam bahagia di hatinya. Dia berpikir bahwa gadis kecil ini mampu, dan dia ternyata cantik. Qin Chen melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia kesadaran spiritualnya perlahan menghilang, dan daerah sekitarnya kosong. Memang tidak ada apa-apa di sana. Seperti tempat lain, tidak ada yang istimewa tentangnya. Kakak, benda itu ada di bawah sana. Petik 2. Gadis kecil itu berkata sambil menunjuk ke tanah di depannya. Di bawah.
Petik 2. Wangu Mingzu dan Qin Chen melihat ke atas. Mata ciptaan muncul di antara alis Qin Chen. Dia terkejut ketika melihatnya. Memang, ada fluktuasi aneh dalam aturan dunia bawah di depannya. Seolah diganggu oleh beberapa memaksa sama. Sok, Wangu Mingzu tidak melihat apa-apa. Dia bergegas ke langit di atas ruang terbuka dan berkata kepada Qin Chen, "Tuan Muda Chen, meskipun gadis kecil ini memiliki mata hidup dan mati yin dan yang, dia datang dari tempat kecil setelah semua apa hal yang baik. Tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana mungkin ada harta?" Petik 2. Tuan Muda Chen, saya pikir Anda harus mengikuti saya. Setelah kata-kata itu jatuh, Wan Gu Mingzu meninju ruang terbuka di bawah. Dengan keras, tanah terbelah, dan sebuah lubang besar muncul. Wan Gu Mingzu berkata, "Lihat, Tuan Muda Chen. Jelas tidak ada apa-apa di bawah." Sebelum dia selesai berbicara, semburan air hitam tiba-tiba keluar dari tanah. Dan dengan keras, semburan air langsung mengenai tubuh Wang Mingzu, membuatnya menjerit kesakitan. Dipercayakan pada harta tertinggi tulang kaca Wan Ming, Wan Gu Mingzu bahkan merasa bahwa jiwanya akan langsung terkorosi di bawah semburan air ini. "Apa-apaan ini?" Wang Mingzu berteriak, buru-buru mengelak, dan melihat ke kolom air di depannya dengan ngeri. Kolom air ini terdiri dari aliran air hitam legam, sangat dingin dan keras, dan mengandung kengerian nafasnya, seperti pisau, langsung membelah dunia di depannya. Itu saja. Tapi aura yang terkandung di kolom air ini justru membuat Wang Mingzu sedikit ketakutan. Tahukah Anda, meskipun dia hanyalah sisa jiwa, dia pernah menjadi 3 puncak yang terpisah. Kolom air ini bisa membuatnya merasa seperti ini, yang menunjukkan kengeriannya, dan mungkin tidak jauh lebih baik dari mata air kuning yang dimiliki oleh Kaisar Naik. "Kakak, benda ini adalah harta karun. Cepat singkirkan." Melihat kolom air, gadis kecil itu berteriak dengan tergesa-gesa. Berbeda dengan gadis kecil yang berbicara, mata Qin Chen sudah terfokus pada kolom air, dan matanya berangsur-angsur menjadi serius dengan basis kultivasinya. Dia secara alami bisa melihat kengerian aliran air. Tepat ketika Qin Chen hendak mencoba memahami kolom air, tiba-tiba, 2 angin kencang terdengar. Dan dalam waktu singkat, 2 bayangan jatuh di bukit tempat Qin Chen berada. Qin Chen tercengang. Mata air sepertinya telah keluar belum lama ini. Apakah seseorang merasakannya begitu cepat? Jelas, tidak ada orang di sekitar sini sekarang. Ini adalah nafas kematian yang kuat. Ini adalah mata air laut mati. Sebenarnya ada mata air laut mati di sini. Yang terakhir dari keduanya segera berseru. Tetapi yang di depan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi melihat orang mati laut di depannya, ada ekspresi kaget di mata air yang gelap gulita. Qin Chen telah melihat dengan jelas saat ini bahwa sebenarnya ada 2 ahli transenden di sini. Yang di depan adalah transenden tingkat pertama, dan yang di belakang telah mencapai puncak tingkat pertama. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mengerti bahwa mereka berdua tidak merasakan embusan air di depan mereka. Tetapi pembudidaya hantu transenden di depan sedang melarikan diri. Dan pembudidaya hantu transenden di puncak tingkat pertama di belakang sedang mengejar mereka. Dan mereka baru saja lewat di sini. Qin Chen sangat gembira ketika dia melihat bahwa dia telah mencari lama sebelumnya. Tetapi dia tidak melihat satu pun pembudidaya hantu. Tetapi sekarang dia langsung bertemu dengan 2 pembudidaya hantu transenden.